Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, mengapa bersaat teduh itu sangat penting bagi orang percaya? Menyediakan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan, karena saudara dan saya, kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah agar kita dapat bersekutu dengannya. Saudara, Allah rindu dan menantikan kita untuk mau membuka hati dan hidup bersekutu dengan Dia secara pribadi dan lebih intim lagi. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara, sejauh mana kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Sebagai manusia yang berdosa, sesuatu yang mustahil untuk dapat bersekutu atau karib dengan Allah. Tapi oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, semua menjadi mungkin. Yesus telah menjadi jalan perdamaian bagi saudara dan saya. Ada tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara, waktu pribadi dengan Tuhan merupakan sumber kekuatan dan juga kuasa. Kita dapat belajar dan teladani Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk intim dengan Bapa. Tuhan Yesus seringkali menyendiri untuk bersekutu dengan Allah Bapa, seperti tertulis dalam Markus 1 ayat yang ke-35, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Injil Lukas juga menyatakan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Selalu bersekutu dengan Bapa adalah kunci keberhasilan pelayanan Yesus. Saudaraku,
Tuhan Yesus saja secara rutin menyediakan waktu bersaat teduh. Lalu siapa kita ini sehingga kita malas dan tidak mau berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ketika kita secara rutin bersaat teduh, kita akan semakin berakar di dalam firman dan bertumbuh di dalam iman. Semakin kita disiplin dalam bersaat teduh, maka semakin kita intim dengan Tuhan. Dan ini adalah akar dari kehidupan yang berbuah. Dan hidup yang berbuah adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang percaya yang memiliki kualitas hidup rohani yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini. Hidup kami akan penuh dengan kebahagiaan kalau kami selalu berjumpa dengan Tuhan dalam saat teduh setiap hari. Sebagai orang percaya, kami perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami perlu melekat kepada Tuhan. Hidup kami perlu berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Tapi syaratnya, kami harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam saat teduh. Kembali hari ini, Engkau ingatkan kepada setiap kami, hidup kami dapat berbuah kalau hidup kami intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan untuk hidup dekat dengan Bapa. Hari ini juga kami ingin mengambil komitmen untuk hidup berkualitas sebagai orang percaya, dan syaratnya kami perlu memiliki saat teduh setiap hari, karena kami tahu itulah sumber kemenangan, sumber damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kuasa daripada Allah yang dicurahkan bagi setiap kami yang melekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, firman Allah ini bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami dan memuliakan Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah saat ini dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.